Selamat pagi pemirsa Buana Informasi.tv. Kembali lagi bersama saya Dias. Kali ini saya akan menyampaikan berita sajian terbaru dan menarik untuk Anda simak. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Buana Informasi.tv. Berita pertama, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo memberikan pernyataan terkait status pegawai KPK di Istana Merdeka pada Senin 17 Mei 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi. Menurutnya hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Tidak hanya itu, Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pan-RB, dan juga Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta agar masyarakat yang telah bepergian selama libur Lebaran tahun 2021 untuk melakukan karantina secara mandiri. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta agar masyarakat yang telah bepergian selama libur Lebaran tahun 2021 untuk melakukan karantina secara mandiri. Hal ini merupakan upaya untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 yang kerap terjadi pasca libur panjang. Keberadaan posko COVID-19 yang diatur dalam ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan karantina mandiri ini. Dipaparkan Doni belajar dari pengalaman 1 tahun terakhir, peningkatan kasus aktif setelah libur panjang berada pada kisaran 78 sampai dengan 119%. Sementara peningkatan angka kematian berkisar 46 sampai dengan 75%. Untuk itu pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 yang kerap terjadi pasca libur panjang tersebut. Kasus aktif yang meningkat setelah libur panjang itu berada pada kisaran antara 78% sampai dengan 119%. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Sedangkan angka kematian berkisar antara 46% sampai dengan 75%. Dan ini terjadi setiap libur panjang. Oleh karenanya, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko, dan para Menteri bekerja keras dalam beberapa minggu terakhir ini untuk memastikan jangan sampai terjadi lonjakan kasus seperti
yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Kita semua sudah cukup banyak pelajaran pengalaman dari apa yang terjadi pada periode sebelumnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana agar kasus ini tidak melonjak. Salah satu faktor utamanya adalah melakukan program karantina secara mandiri bagi mereka yang kembali dari bepergian. Tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada program PPKM Mikro, di mana Posko telah berperan untuk bisa menghimbau kepada masyarakat yang bepergian melakukan karantina mandiri. Ini penting sekali. Termasuk juga himbauan kami kepada seluruh pimpinan, seluruh komunitas untuk mengingatkan mereka yang kembali dari daerah-daerah yang zona merah dan zona orange, mohon berkenan untuk melakukan karantina mandiri di kediaman. Semua ini dilakukan agar penularan kasus ini bisa kita kendalikan dengan lebih baik lagi dibandingkan tahun yang lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pasokan vaksin COVID-19 tiba dalam jumlah cukup banyak di tanah air pada bulan Mei dan Juni mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pasokan vaksin COVID-19 tiba dalam jumlah cukup banyak di tanah air pada bulan Mei dan Juni mendatang. Oleh karena itu, pemerintah akan kembali mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai penanganan pandemi COVID-19 pada Senin 17 Mei 2021. Menkes meminta agar cakupan vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia juga terus ditingkatkan karena kelompok ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi jika terpapar COVID-19. Tidak sampai di situ, guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, dalam keterangan persnya, Menteri Kesehatan juga memastikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, mulai dari ketersediaan ruang perawatan, tenaga kesehatan hingga obat-obatan. Kita lakukan total tempat tidur tersedia isolasi untuk pasien COVID sekarang secara nasional ada 70.000. Keterisiannya sampai sekarang 20.000. Jadi masih ada buffer cadangan sebanyak 50.000 atau 250% dari keterisian tempat tidur isolasi. Demikian juga mengenai tempat tidur ICU. Ya. Kita sekarang seluruh Indonesia memiliki 7.500 tempat tidur ICU untuk COVID dan per kemarin yang sudah terisi adalah 2.500. Jadi kita masih memiliki kapasitas tambahan sekitar 200% dari tingkat keterisiannya sekarang. Mudah-mudahan pasca Lebaran, liburan panjang, kenaikannya tidak akan setinggi itu, sehingga cadangan ruangan tempat tidur, baik tempat tidur isolasi maupun ICU yang ada, tidak usah sampai penuh. Kami juga memastikan obat-obatan juga kami lengkapi, stok-stok obat-obatan di rumah sakit sudah kami isi, demikian juga tenaga-tenaga kesehatan juga sudah kami persiapkan. Balik ke daerah, dari Kabupaten Tanggamus menyusul terkait pemberitaan acara organ tunggal yang menimbulkan kerumunan hingga harus dibubarkan paksa oleh anggota kepolisian. Polres Tanggamus menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers yang digelar Polres Tanggamus di halaman Polres Kabupaten setempat, Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya didampingi Kasat Reskrim dan Narkoba mengatakan dampak dari kejadian tersebut Kapolda Lampung mencopot jabatan Kapolsek Semaka. Lanjut Kapolres, dicopotnya Kapolsek karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam menghalau masyarakat yang mengumpulkan banyak orang.
Sementara itu, Kepala Pekon Karang Agung masih dalam pemeriksaan terkait dugaan-dugaan acara tersebut yang diduga kuat menyewa alat musik itu menggunakan dana desa. Sedangkan untuk anak dari Kepala Pekon sudah diamankan di Polres Kabupaten Tanggamus terkait penyalahgunaan narkoba. Baik, benar anak Kepala Pekon dengan inisial RK ya berperan sebagai penghubung kepada pemilik musik tersebut dan memastikan bahwasanya kegiatan tersebut ada izinnya dari pihak kepolisian. Dalam kesempatan ini juga saya pastikan tidak ada izin dari pihak kepolisian, baik itu dari Polres ataupun dari Polsek. Kalau memang mereka menyampaikan ada izin, tolong ditanyakan lagi apa wujud izin tersebut. Karena sejatinya ketika izin itu dikeluarkan ada selembaran kertas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saat itu. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa Polres Tanggamus semenjak ada pandemi COVID-19 tidak pernah memberikan izin pada siapapun, baik itu hiburan musik ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat mengumpulkan massa atau kerumunan yang terjadi dari kerawanan penyebaran COVID-19. Oke? Tambahan sedikit dan artinya si pelaku ini di kasus narkobanya atau yang lain? Dua-duanya terlibat, betul? Dua-duanya terlibat, tentunya dua-duanya kita proses, ya. Tidak ada negosiasi, tidak ada musyawarah dalam hal ini. Dan JP, Aceng dan Bagas. Nah ini barang buktinya. Nah tunjukkan aja nanti. Bisa saudara lihat ini sisa pakai dengan sebanyak ini, ya. Ini semua rentetannya. Ini alat terdiri dari gelas aqua dan botol. Kemudian ini juga peralatannya, koreknya, sumbunya, pireknya, ya. Untuk 4 tersangka ini. Kemudian yang ini dapat kita lihat juga tersangka Sulhan dan Aryo. Di sini masih ada sisa sabunnya, ada alat untuk menggunakannya. Selanjutnya ini tersangka Wahyu yang salah satu diantaranya kru musik Sila Group, Sila Musik itu. Siap. Nah, waktu habis kejadian pembubaran diadakan penggeledahan, di dalam dompet yang bersangkutan ditemukan plastik sisa-sisa pakai sabu. Berikut adalah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Dias dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.